Oh, Malah langsung Bu, stop bismillah. recording lo ya. Yo, Yo, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok B dengan tema praktik perencanaan wilayah di Indonesia yang akan menyampaikan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ferdinand Adima Said sebagai ketua kelompok, Iban Fiksidik, Ahmad Rifai, Vicky Satrio, Fadel, Muhammad Kaisen, Diva Farhan Faruqi, Sabil, dan Ilham. Yang pertama, sejarah perencanaan wilayah di Indonesia. Sejarah perencanaan wilayah Indonesia berawal sejak masa penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga masa kini. Praktik perencanaan wilayah dibagi ke dalam 6 periode besar, yaitu masa prakolonial, kolonial, awal abad ke-20, Perang Dunia Kedua, dan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Setiap masa memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada zamannya. Berikutnya ada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, fokus pembangunan lebih diarahkan pada kemandirian ekonomi dan politik nasional. Pemerintah membentuk berbagai lembaga dan rencana seperti Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tahun 1947, Rencana Kasimo 1948 sampai 1950, dan Biro Perancang Negara 1956 sampai 1961. Namun, pelaksanaan rencana-rencana tersebut terganggu oleh krisis ekonomi global dan instabilitas politik dalam negeri. Baik, selanjutnya dasar hukum dan tantangan Orde Lama. Selama masa ini, MPRS mengeluarkan beberapa ketetapan penting yang menjadi dasar perencanaan nasional, seperti TAP MPRS nomor 1 garis miring MPRS garis miring 1960 dan nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1960. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN mulai digunakan sebagai pedoman pembangunan nasional. Fokusnya adalah memperkuat ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui perencanaan yang bersifat nasional dan terpusat. Baik, yang selanjutnya ada masa Orde Baru mulai dari 1966 sampai 1998. Memasuki masa Orde Baru yaitu 1966 sampai 1998 di bawah Presiden Soeharto, Indonesia memulai menerapkan sistem pembangunan yang lebih terencana dan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan pembangunan cenderung sentralistik dan lebih mengutamakan wilayah perkotaan, terutama Jakarta, sementara pedesaan tertinggal. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara kota dan desa. Selanjutnya, pendekatan sektoral dan regional. Pada awal 1970-an, perencanaan wilayah diwarnai oleh pendekatan sektoral dan regional. Pemerintah mulai memperhatikan aspek spasial dan ekonomi melalui perencanaan tata guna lahan, kehutanan, dan pembangunan perkotaan. Namun, pendekatan sektoral sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan konflik kepentingan antar sektor. Kemudian perkembangan tahun 1980-an, perencanaan terpadu. Tahun 1980-an menjadi masa peralihan menuju pendekatan perencanaan yang lebih terpadu dan berwawasan lingkungan.
ditetapkan 4 model utama, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan berwawasan lingkungan, desentralisasi perencanaan dan penataan ruang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup serta Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Terus selanjutnya adalah desentralisasi teknologi informasi. Kebijakan desentralisasi mulai diperkuat melalui PP Nomor 14 Tahun 1987 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun rencana tata ruang sendiri. Pendekatan partisipatif juga mulai diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam dunia usaha. Penggunaan sistem informasi geografis (SIG) mulai dikembangkan untuk mendukung perencanaan tata ruang wilayah. Oke, untuk selanjutnya, akhir Orde Baru dan globalisasi. Menjelang akhir Orde Baru, perencanaan wilayah semakin dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah mengembangkan sistem informasi geografi nasional, tata ruang wilayah provinsi serta kabupaten atau kota. Dan itu diperkenalkan konsep kawasan ekonomi terpadu untuk mengembangkan wilayah unggulan di luar. Kemudian masa Orde Reformasi yakni sejak 1998. Pada masa Orde Reformasi sejak 1998, arah pembangunan bergeser dari sentralistik menuju desentralistik dan partisipatif. Pemerintah daerah diberi kewenangan besar dalam penyusunan rencana pembangunan dan tata ruang. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, masyarakat turut berperan aktif dalam proses perencanaan daerah. Selanjutnya itu ada perencanaan masa kini. Jadi dalam era reformasi juga disusun rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJP 2005 sampai 2025 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 RPJP. Ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antara wilayah. Untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, diluncurkan Master Plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011 sampai 2025. Hingga kini, kebijakan pembangunan masih berfokus pada pengurangan kesenjangan antar wilayah, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia. Mohon maaf Mas Ferdian, mikrofonnya dihidupkan dulu Mas. Mas. Tolong hidupkan Mas Ferdinand. Mikrofonnya Mas. Terima kasih dari penyampaian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, dari kami. Sekian dari kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yel gitu. Yel, Bo.